topik kita ya, pendekatan biaya. Saya sampaikan di pendekatan ini kita fokus pada fokus kepada dua hal, yaitu satu terkait dengan pembentukan atau pengetahuan kita atas NRC. Yang kedua adalah gimana kita melakukan penghitungan atas penyusutan. Jadi fokusnya dua tadi ya. Maka topiknya mata kuliah juga ini, nanti kita coba latihan ya buat kalian nanti untuk yang terkait ini. Dan saya juga akan memberikan soal nanti di Google Drive, dikerjakannya individual ya. Tapi saya mungkin ada 5 tipe soal, 5 tipe soal, nanti masing-masing orang saya tugaskan ke satu soal, misalnya 1-5 mengerjakan soal 1, tapi bukan kelompok, masing-masing mengerjakan sendiri. Dari 5-6 mengerjakan soal 2, tapi semuanya individual, bukan kelompok. Ya, nanti dikerjakan 1 minggu waktunya, minggu depan kita discuss. Mungkin nanti sore saya upload untuk soal-soalnya. Jadi, tadi sampaikan pendekatan biaya, kita fokus pada 2 hal, yaitu pertama terkait dengan NRC, kedua terkait dengan penyusutan. Kalau kita kemarin di data pasar juga 2 fokusnya, satu adalah transaksi, yang kedua adalah penyesuaiannya. Ya, di sini pun sama. Ya. Jadi NRC-nya seperti apa, penghitungan penyusutannya seperti apa. Nah, di pendekatan biaya nanti ada konsep-konsep terkait dengan penghitungan NRC. Yang satu menggunakan detail method, kedua trending. Ya, satu detail method, kedua trending. Ya, kalau detail method seperti apa? Berarti kita harus tahu ya terkait dengan partnya, biaya langsung, tidak langsung dan sebagainya. Trending kita menggunakan inflasi atau mungkin indeks harga konsumen dari situs yang kita percaya, misal pakai BI, BPS atau World Bank terkait dengan inflasi di Indonesia. Nah, cost capacity gimana? Beberapa memang given, terus other engineering method nanti seperti apa? Ya. Kita coba satu persatu. Detail method, artinya kita menghitung seluruh komponennya tadi ya. Berarti komponennya itu kita paham bahwa kalau kita mesin ini sampai dengan beroperasi butuh apa saja. Maka nanti ada biaya yang sifatnya terkait dengan part, ada biaya yang sifatnya tidak terkait dengan part, ada biaya yang terkait dengan yang langsung berhubungan ataupun yang tidak langsung. Ya. Jadi di sini kita menghitung semua prosesnya. Ya, ketika misalnya mesin cetak, mesin untuk yang pengolahan batu bara, mesin untuk pengolahan untuk besi, ya kita lihat secara umum atau mungkin kita cari data pembanding di luar, kita punya karena biasanya produksi mesin itu ada di luar negeri, maka untuk mendatangkan mesin itu sampai dengan dipasang biayanya terkait apa saja. Ya, jadi itu yang harus dicari datanya. Maka kita hitung itu, kita masuk ke NRC-nya. Ya, jadi informasi apa di sana? Oh, harga itu adalah terkait dengan harga yang di pasaran, tapi pasarnya masih luar negeri. Berarti ada biaya apa aja yang harus kita identifikasi untuk masuk sampai dengan terpasang di Indonesia. Misalnya, ini harga sampai dengan pelabuhan Indonesia atau sampai dengan mana? Ya, itu nanti juga harus didetailkan ya. Jadi kalau detail method secara umum, kita ada yang sifatnya direct cost, ada yang sifatnya indirect cost, ya yang tidak langsung. Biaya langsung ya terkait bahan baku, pekerja yang menanganinya, ya mungkin nanti assembly-nya gimana, biaya pengangkutannya, instalasinya, fondasi jika memang ada, dan pajak penjualan, kalaupun memang ada terkait dengan hal ini ya. Jadi ini yang bisa kita identifikasi. Saya perlu dipahami bahwa lingkup mesin dan peralatan itu sangat luas. Jadi misalnya nih, even adik-adik tahu ya, penyusunan suatu mobil komponennya apal mati ya, untuk mobil komponen A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M sampai Z misalnya, paham dan dapat datanya, biaya bahan baku, instalasi semuanya dapat. Tapi bukan berarti bahwa ini paling tepat menggunakan metode biaya. Kenapa?
Karena untuk mobil bekas kita punya pasarnya. Jadi kita nggak langsung bawa pakai, oh kalau saya punya datanya kayak gini, saya pakai perdagangan biaya. Lazimnya jual beli mobil apakah memperhitungkan harga per part atau enggak? Kan enggak. Kalau jual beli mobil lebih mana? Ke pasar yang sudah ada, ya pasar mobil bekas. Ya. Ketika dia mesin baru di mana? Ya kita lihat harga barunya seperti apa, bukan part per part kita susun sendiri. Ya. Karena pasti kalau disusun sendiri, ya kalian misalnya lihat aja untuk komponen-komponen mesin ya, pasti kalau dijualnya per individual itu gede, ya, lebih besar. Maka biasanya dia nanti over value kalau modelnya kayak gitu. Nah, jadi nggak selamanya walaupun kita punya datanya, kita memaksakan menggunakan satu pendekatan yang ya udah kita ini cocok ya, datanya sudah ada, kenapa nggak pakai ini? Padahal sebenarnya data di pasar marketnya ada ya, marketnya ada di luar. Market mobil bekas ada, kenapa nggak pakai itu aja gitu. Terus selain biaya langsung ada biaya tidak langsung, dari engineering untuk perencanaan, kalau memang ada perencanaan segala macamnya, dokumennya ya, misalnya untuk bangunannya ada perencanaan khusus, konstruksi khusus ya, biaya administrasi, akuntansi, konsultan kalau misalnya ada, legal fee-nya misalnya ada dari handling, insurance-nya, dari pengiriman sampai dengan pemasangan, misalnya ada insurance-nya untuk aset-aset atau untuk mesin-mesin yang besar, license ya untuk mendirikan konstruksi. Kalau misalnya dibagi untuk aplikasinya ya, apa softwarenya, apakah ada permasalahan ya selama mau kita jalankan, biasanya dicek dulu model ini OS-nya seperti apa, gimana pemrogramannya jalannya. Jadi dibuat di sana. Di samping itu juga kalian harus memahami konsep-konsep terkait dengan pengiriman ya, paling paham ini. Jadi kalau misalnya kita tahu ada harga penawaran di ujung sana, kita tahu ini konsepnya apa, sudah include masuk ke Franco, CIF, jadi intinya kalian mengidentifikasi biaya yang sudah tercakup sama biaya yang belum tercakup. Karena kita menghitung total semua biayanya. Ya ini kalian bisa baca karena teori banget. Jadi saya bahas di lebih level ke ininya, penjelasan secara ini. Jadi misalnya di sini dia pembiayanya sudah sampai mana tahapannya? Oh dia cuma sampai dengan angkut sampai ke pelabuhan asal, pelabuhan tujuan belum misalnya. Sampai dengan pelabuhan tujuan, sudah sampai dengan pengiriman sampai dengan lokasi kita. Nah ini dipahami ya. Harga include apa aja? Ya. Harganya include apa saja? Baru nanti kita tahu. Oh berarti yang belum terinclude apa sih? Kita cari tahu ongkos-ongkosnya tadi. Ya. Ternyata misalnya dia include pokoknya sampai dengan pelabuhan tujuan. Nah, kalau di daerah di pelabuhan tujuan, berarti kan di sana masih ada biaya-biaya, masih masuk ke kepabeanan. Berarti untuk ngeluarin barang itu mungkin ada pajak, ada biaya masuk dan sebagainya untuk bisa sampai ke kita yang harus bayar misalnya. Maka itu harus diperhitungkan juga dalam pengadaan mesin ini. Seperti disampaikan, banyak sekali mesin-mesin yang memang secara umum itu dari luar. Makanya pengetahuan kita kan ini harus ada ya, kontraknya seperti apa. Nah, kita baru menyusun terkait dengan NRC-nya ya. Untuk detail metode ya kita harus tahu detailnya seperti apa. Nah, secara umum kalau misalnya kita lihat, nah ini kita akan lihat dari pelabuhan dari luar negeri sampai pelabuhan dalam negeri. Mungkin ini menjadi isu, menjadi biayanya siapa. Ternyata mereka menentukan harga tersebut itu baru FOB. Berarti masih freight on board dia sampai dengan kapal di pelabuhan asal. Sampai nanti kita berarti harus ngitung biaya-biaya untuk di pelabuhan tujuan ya. Ya, jadi kita harus hitung juga biaya di sini. Tapi kalau dia ngitungnya udah sampai dengan pelabuhan tujuan, mungkin kita akan hitung lagi hanya terkait dengan biaya masuk, pajak, dan sebagainya sampai kita handling ke perusahaan kita. Nah, kita juga harus paham terkait dengan ini ada fasilitas impor yang barang modal. Kalau dia memang mesin, kelihatan mesin, biasanya ada keringanan-keringanan, biaya masuk, dan sebagainya, tarifnya berapa persen. Ya. Untuk menghitung NRC-nya, ya. Jadi kita nggak ngarang, biayanya dari mana? Ini dari surat keputusan Menteri Keuangannya, KMK nomor sekian terkait dengan biaya masuk sekian untuk model peralatan mesin kayak gini gitu. Kita lihat di master list-nya mereka berapa tarif-tarifnya ya. Jadi nggak sembarangan menentukan persen hasil, harus tahu ya, baca aturan-aturan yang ada. Nah, ada juga terkait dengan pembebasan PPN misalnya.
Sama juga, ini bebas VPN nggak? Nah, siapa tahu dia untuk yang mesin utuh kan dibilang mesin utuh dia masuk untuk cukup cadang nggak masuk dalam penghitungan, tapi kalau mesin utuh dia masuk ke perhitungannya. Nah, ini juga harus dipahami oleh adik-adik ya. Jadi ketika menghitung ya aturan-aturan yang tadi terkait kalau melakukan penilaian model plan kayak gitu kan, yang gede biasanya kita memperhitungkan PPN-nya berapa, pajak masuk, biaya masuknya berapa ya. Jadi kita nanti dapat kira-kira sampai dengan terpasang butuh uang berapa. Terus secara umum kalau kita lihat biaya pengganti baru, berarti kita misalnya dari FOB, maka ini biaya lain di bawahnya akan ikut. Tapi kalau dia misalnya cuma loko, maka kita mungkin sudah sampai dengan pembeli, ya kita fokusnya di instalasi dan fondasinya saja. Jadi kalau CEF berarti kita memperhitungkan biaya berbank, yang atas kita kesampingkan karena sudah pakai metode penjualannya yang ini. Ya. Jadi ini masing-masing akan berbeda nanti terkait dengan ini. Artinya kita benar-benar mempelajari ini masuknya kemana, saya hitung biaya apa saja. Ya, kita hitung biaya apa saja. Nah, selanjutnya ada metode yang namanya trending. Trending itu artinya kita menggunakan historical value, menarik biaya masa lalu menjadi biaya sekarang. Ya, jadi saya akan berikan contoh, saya berikan soal juga ke adik-adik, kerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, ini baca kalau trending misalnya ya, menggunakan indeks 100, ya, maka di tahun 2013, misalnya penilaian di tahun 2003, berapa sih NRC-nya? Di sini NRC-nya ada 11 juta. Nah, untuk pemahaman, saya berikan contoh kasusnya, nanti kita bahas, diskusi, sederhana saja. Saya gedein. Ya. Sebuah mesin dijual tahun 2010 dengan harga 1 miliar. Berapa NRC mesin tersebut di tahun Januari 2021? Data silahkan kalian cari BPS, kalian cari di Bank Indonesia, tapi kalian sertakan nanti dalam tugas ini. 10 menit lagi kita present untuk yang soal ini. Ya, nanti kalau nggak ada yang mengajukan diri, berarti saya akan tunjuk. Ya, ini banyak yang muncul nanti soal-soal model seperti ini. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk latihan soal yang terkait dengan trending. Dimulai sekarang, nanti kita mulai lagi di 11.21. Masa belum sih? Di kelas 11 tadi cuma waktunya 5 menit loh. Belum nemu yang di BPS-nya, Pak. Yang sudah siapa yang sudah? Di BPS juga nanti waktunya 5 menit dapat datanya BPS. Yang sudah nggak ada sama sekali? Pak, izin mencoba, Pak. Boleh, silahkan. Share screen ya. Jangan, Mas. Oke, silakan Mas. Sudah kelihatan belum, Pak? Ya, sudah. Jadi trending method itu kan cari NRC kan, Pak. NRC itu dicari dengan current index per base year index dikali dengan historical cost. Nah, di situ untuk current index-nya itu adalah tahun 2021. Berdasarkan BPS, saya mendapatkan IHK untuk Januari 2021 itu 105,95, Pak. Dan untuk base year index-nya untuk tahun 2010 di Januari adalah 118,01. Nah, berdasarkan hasil perkaliannya, NRC itu adalah current index per base year index kali historical cost. Jadi itu adalah 105,95 per 118,01 dikali 1 miliar. Jadi saya dapatnya segini, Pak. 897.805.000, Pak.
Ada yang punya pendapat lain? Yang punya pendapat lain? Terima kasih Mas Fahrul Razi. Yang lain nggak ada? Sama sekali? Belum ada yang selesai? Coba saya tunjuk lagi Mas Bimo. Mohon maaf Pak, saya juga belum selesai Pak. Ya, oke. Berarti kalau nggak ada yang maju, berarti saya anggap semuanya belum selesai ya. Dan nanti minus nilainya sama minus untuk yang terakhir. Yang selesai baru satu, Mas Farozi. Oke, oke, silakan. Mas Hilal, coba. Sudah terlihat, Pak. Bentar lagi, Mas Hilal. Sudah terlihat, Pak. Sudah, silakan. Nah, ini saya tuh dapat indeksnya itu saya anggap yang tahun dasar itu 100 ya, Pak. Terus yang tahun 2011 ini caranya itu indeks tahun 2011 terus ditambah perkalian dari indeks tahun sebelumnya, kemudian dikali dengan tingkat inflasi di tahun 2011 seperti itu. Jadi 3,7 ini inflasi tahun tersebut, Pak. Lalu ini saya kalikan, ini ketemu RCN-nya, kemudian didapatkan hasil segini, Pak. Oke, coba untuk yang penghitungan yang indeksnya, gimana Mas? Ini penghitungan indeksnya, Pak. Bawahnya? Kan yang tahun dasar kan 100 ya, Pak. Terus tahun 2011 ini indeks tahun sebelumnya, tahun 2010, terus ditambah kenaikan, Pak. Kenaikannya ini 3,79% ini dari inflasi, Pak. Inflasi tahun tersebut. Oke, selanjutnya 2012 ya ini inflasi tahun 2012, Pak. Didapatkan untuk 4,3, Pak. Ini datanya dari mana ini? Dari BPS, Pak. Datanya ambil dari BPS ya, ada inflasi ya. Ya, Pak. Ya. Terus 2013 juga 8,38. Oke. Oke. Terima kasih Mas Hilal ya. Jadi tadi memang kalau kita lihat yang indexing ini sebenarnya paling gampang dalam pencarian datanya, tapi dia itu biasanya dipakai memang kondisinya nggak dalam kondisi yang maksimal ya. Artinya ya kalau kita memang nggak ada data pembanding, nggak ada apa gitu di sana, maka itu nggak akan muncul gitu. Jadi nanti walaupun di sana gampang, tapi ternyata nggak segampang itu juga ya. Coba kita lihat di data BPS ya. Saya coba nanti share yang BPS. Jadi sebenarnya kalau kalian mau, kalian tinggal search inflasi ya, itu bisa dapat aslinya. Nanti kalian harusnya dapat inflasi BPS misalnya. Jadi kalau dibilang belum sampai dapat, kemungkinan memang nggak nyari. Ya, kemungkinan nggak nyari. Karena kita dapatnya gampang banget ya di Google ya. Untuk yang BPS nih, nah, saya cari bps.go.id untuk inflation. Itu ada. Nah, makanya tadi kalau dibilang 10 menit nggak cukup, nah kita dapat dari sininya. Ya, coba dari mana kalau misalnya nyari? Nah, nyarinya tinggal cari dari data-data pengunduhan ya. Di sini ada yang masa kalian udah melakukan penilaian udah lama ya. Cari data inflasi pada waktu pendekatan pendapatan kan harusnya juga nyari data ini kan. Nah, di BI juga ada. Di BI juga ada. Kalau kalian cari juga inflasi Bank Indonesia. Ya, cari nanti dapat. Ya. Jadi kemungkinan yang belum selesai itu kemungkinan belum nyari kemungkinan. Ya. Data inflasi tahunan, bulanan ada, ya, proyeksi inflasi BI,
juga ada ya. Jadi ini bisa cari ya di sini, nggak harus ini. Makanya 5 menit menurut saya cukup. Saya berikan 10 menit ya. Dan Mas Hilal dengan tadi Mas Faurozi ya. Jadi ketika kita bicara terkait dengan indexing, sebenarnya kita bicara terkait dengan inflasi itu sendiri ya. Jadi terkait dengan inflasi itu sendiri. Jadi kita kalau misalnya tahu baseline-nya tuh berapa misalnya ya, ada data inflasi, kita tarik datanya. Coba tadi kalau Mas data di sini untuk yang inflasi ya, coba cari yang inflasi dulu, sorry. Jadi udah dapat data inflasinya, udah dapat terkait dengan per tahunnya, maka kalian akan menemukan di sana beberapa indeks ya, beberapa indeks ini yang mungkin tadi didapatkan oleh Mas Faurozi ya. Mas Faurozi mendapatkan, saya kok belum share ya. Ini saya juga agak lama internetnya. Nah, ini ada indeks-indeks harga dari 2018 sampai 2021 ya. Jadi kelompok subkelompoknya ada. Kalau misalnya untuk yang harga konsumen berarti ada nih misalnya nih yang makanan, ya tinggal dicari di sini apa yang paling cocok misalnya. Inflasi umum dari tahun 1979 sampai 2019 ada. Indeks harga umum konsumen ada dari 2019. Jadi tinggal nyari data yang dari 2020 sampai dengan 2021. Jadi di sini kita pakai yang umum saja ya, yang umum saja ya. Terus ini juga ada inflasi yang lain-lain. Jadi kalau datanya ketemu kayaknya memang agak ini ya. Agak aneh kalau datanya ketemu. Saya nyari sampai nggak nyampe 5 menit ya untuk yang ini. Coba untuk harga umum di sini mungkin tadi yang dipakai salah satunya. Saya nggak tahu teman-teman nyarinya yang mana, tapi kalau kita pakai indeks harga konsumen ya indexing, kita dapat harga seperti ini, disimpulkan ini 2000, pilih tahunnya, misalnya kita mau dapetin Excel-nya juga bisa, tahunnya seperti apa, dapat yang nasional juga biasanya ada. Jadi kita ngambilnya dari sini datanya. Nah, indexing tadi kalau Mas Hilal coba buka filenya Mas Hilal. Saya stop screen dulu. Jadi kalian yang apa, Pak? Yang inflasi tadi, Pak? Ya, yang inflasi tadi. Benar. Ya. Jadi indeks harga itu bisa dibentuk dari inflasi atau memang sudah dihitungkan oleh BPS. Ya. Di BPS ada tadi ya, kalau dilihat ada indeks harganya, ada per kabupaten sampai sudah kelihatan belum? Kalau misalnya ya ini juga terkait dengan ini ya. Kalau tadi mungkin yang Mas Faurozi itu melihatnya di indeks harga konsumen ya. Tadi melihatnya 2011 2000 sekian. Yang perlu diingat, coba lihat di atas terkait dengan penghitungan tahun dasar. Ya. Jadi nggak langsung kita kalikan. Nah, ada catatan biasanya tahun dasar di atas, coba terus Mas. Yang tahun 2010 Pak. Yang tahun dasar ini ada catatan-catatan tadi di bawah, coba lihat. Ada catatan lagi. Nah di bawah lagi satu. Nah ini ada catatan-catatan. Jadi kalau kita ketemu model catatan kayak gini, di sini kita bilang sejak Januari 2020 indeks harga itu pakai angka 2018 sebagai angka 100-nya. Ya, jadi kita nggak nyambung tadi kalau kita pakai IHK-nya yang 2010 dipakai langsung 2021 tinggal dikalikan kayak model itu nggak bisa. Karena masing-masing itu punya IHK yang indeks harga dasarnya itu berbeda. Ya sejak Juni 2008 IHK berdasarkan pola konsumsi biaya 66 kota
tahun 2007. Ya, 2007 sama dengan 100. Jadi kita harus ngitung ulang nih model kayak gini. Terus sejak Januari 2014 IHK itu pada tahun dasarnya ada 2012 sama dengan 100. Caranya gimana sih untuk tahu model seperti itu? Coba kita lihat satu persatu. Kalau kita mau pakai IHK, kita penilaian tahun 2010. Berarti kita cari coba di 2010, Mas. IHK tahun 2010, misalnya kita mau ngitung nih dapat dari sini, dapat IHK 2010. Ada nggak di situ? Ini, Pak. Ya, 2010. Nah, kita lihat 2021, yang 2021 ada nggak? Ada 2020 akhir? 2021 ini, Pak. Baru Nah, sampai. ya, berarti kita pakai yang 2020. Pakai yang 20. Ya, Desember. 105. Tapi 105 perlu diingat, 105 itu adalah penghitungan dari mana? Angka 100-nya di mana? Dia harus dihitung. Angka 100-nya dia di mana? Ada nggak keterangannya di sini? Ya, ada keterangannya nggak? Yang 2000 sekian itu 105-nya, 100-nya itu di mana? Kayaknya di atas tuh ada, Mas. Terus di atas. Oh, lagi. Oh, ini, Pak. Nah, keterangannya. Ya, ketika dibilang 2020 dari tahun berapa sampai berapa nih, bisa jadi 2018 sama dengan 100. Jadi dia bertahap nanti. Kita berarti punya data nih, mungkin di ketik nanti Mas, coba kita ketik 2018 sama dengan 100 di satu sheet sendiri. Kita kalau ketemu data ini gimana caranya sih gitu kan? Pak, ini Excel saya nggak bisa buat ngetek ya, Pak. Saya bukanya di spreadsheet tadi, Pak. Kenapa? Excel-nya nggak bisa buat ngetek, Pak. Ini cuma bisa view aja. Tadi saya bukanya di spreadsheet online. Oh gitu. Enggak, di sini ngetik nggak bisa nggak? Nggak bisa ngetek ini, Pak. Oh, kirain bisa. Ya udah. Di itunya yang spreadsheet-nya bisa nggak? Ini di copy aja. Oh, alah, benar, Pak. Atau kalau nggak nih kirim ke saya. Nanti saya coba iniin. Excel-nya kirim ke saya, kirim ke chatting. Kita langsung latihan ya. Kita langsung latihan berdasarkan datanya Mas Hilal. Saya nggak mau pakai datanya saya. Tapi kenapa Mas Hilal berpikir seperti itu? Kita ngitung dengan data yang ada. Jadi jangan menggunakan, nanti kalau pakai data saya, Pak Heri udah mulai ini duluan gitu kan. Kirim ke grup chat aja Mas, nanti biar saya download. Kita latihan untuk indexing. Mau kirim ke WhatsApp atau mau kirim kemana? Kirim ke WA saja, Pak. Sini nggak bisa, Pak. Kirim ke WA saya. Di grup juga nggak apa-apa. Jadi kita baca dari sini. Indexing, kalau awal-awal kita agak kebingungan, tapi nanti ketika sudah sering pakai, biasanya langsung, saya pakai indexing aja gitu. Bahwa sebenarnya nggak tepat kadangnya. Nggak tepat semuanya pakai indexing. Oke, saya download dulu. Ya kita olah bareng-bareng ya. Kita olah bareng-bareng. Jadi kita punya data raw kayak punya Mas Hilal, tapi kita mau baseline-nya itu baseline dari indexing ya. Kita baseline-nya dari indexing seperti apa sih gitu. Kalau misalnya kita punya data raw kayak gitu. Nah, kalian nanti bisa dapetin data juga lebih dari itu lagi, beda lagi gitu. Tapi nggak usah bingung. Bentar, ini masih loading. Oke, saya dapat dari Mas Hilal, saya share screen. Apa yang ketika kalian lakukan, punya data seperti ini. Ya. Maka saya punya catatan di sini, di tahun 2000, kan kita penilaiannya Januari 2021, berarti kan hitungnya mundur. Hitungnya mundur berarti tadi 2018, yang dari 2021, berarti kita punya angka 2018 itu angkanya adalah 100-nya. Nah, 2021 berapa? 21 ini pakai cara sebenarnya 105. Karena kan Januari ya, berarti pakainya yang Desembernya. 105,68. Nah, kita mau lihat kalau inflasi pakai indexing bisa apa enggak gitu kan.
Ini 2018 kita lihat indeks di bulan yang 2018 di bawah yang menyatakan itu ya, kalau misalnya yang tabel ini oke, kita hitung dari 2018-nya sekian, tapi kalau indeks yang 2019 ini 139 ini dari mana? Kan harus hitung itu ya, 139 dari mana ini 139? Ya. Kita lihat di indexing di 2019 Januari sampai dengan Desember 2019 dia menggunakan indexing ya, ini Januari sampai dengan Desember 2019 menggunakan indexing 2012 sama dengan 100. Di 2019 itu sama dengan berapa? Di sini 139,07. Jadi kita punya seri-seri yang lumayan banyak di sini ya. Punya seri-seri yang lumayan banyak. Terus kita punya juga yang mendekati 2010 yang mana? Ada nih, yang 2010 sama dengan 0. Oh, ternyata nggak ada. Berarti adanya yang di sini adalah indeks yang Juni 2008 sampai dengan Desember 2013, 2007 adalah sebagai 2007 itu sebagai 100-nya. Terus sampai dibilang di sini apa? 2013 Desember 2013 Desember 2013 nih ya 146 2013 146,84. Oh, bingung banget ini gimana maksudnya Pak Heri gitu. Kita menilai tahun berapa? 2010. Berarti kita harus kasih space di sini. Ya, kasih space di sini 2010 berapa? Ya, 2010 berarti kita anggap 2010-nya itu adalah di 2010 kita lihat data 2010 ya 125,17. Tadi penilaian 2010 anggap aja 125 2011. Ini berarti kalau kita Januari ngitungnya dia dari sini ya berarti kan 117-nya. Ini dasarnya di mana nih dasarnya? Sejak Januari 2014 indeks harga sejak Januari Juni 2008. Nah, ini hitungnya dari sini nih. Kita hitung di sini angkanya untuk yang 2019 117. Ini anggap sebagai base-nya. Kalau mau kalian menganggapnya bahwa ini 2010 125 monggo, tapi biasanya kita anggap ini dinegasikan jadi kita anggapnya yang 117. Jadi ini pakainya 117 2010 Januari 117 something lah ya 117,03. Kalau kita mau hitungan kayak gitu ya 0,03. Nah kita punya set kayak gini nih. Padahal kita tujuannya 2021. Berarti kalau kita punya hitungan 2021 apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ingat ya bahwa kita harus tahu harus nyambung ya 2010 sekian 2012 base year-nya ini seri yang pertama saya warnain agak berbeda ini seri yang pertama kita punya ya nanti kita lihat ini seri yang kedua yang kita punya ini seri yang ketiga yang kita punya. Ini kalau ngitungnya nanti datanya benar, maksudnya kita ngelihat datanya benar, mungkin kita akan ketemu nilai yang sama dengan hitungannya Mas Hilal. Ya, cuma asumsi-asumsi dasarnya kan kita nggak ada yang berbeda tadi ya. Jadi kira-kira misalnya kita punya indeks kayak gini. Ini sampai dengan 2013 1146, berarti kita harus cari 2013 yang di sini. Ya, berapa nih 2013 yang di sini nih? Biar nanti nyambung 2013 ini, 2013 di sini berapa nih? Nanti baru kita ketemu yang 2018-nya, 2019-nya. 2013 berapa indeksnya? 2013 indeksnya di sini 2012 indeksnya adalah
135,49. 2012 tadi kayak kok aneh. Ini aneh sampai dengan 2000. Ini masih nyambung nih. 2013 indeksnya di harusnya informasinya benar nih. 2006, 2010 ini dia dari angka nolnya dari ini, angka nol dari titik itu belajarnya pelan-pelan. 2010 base-nya kapan? Sejak 2008 base-nya sekian. Berarti 2010-nya ketemu ini ya. Dari 2010 ketemu sejak Januari 2014 indeks harganya Desember sama dengan 10. Sejak Januari 2014 dari Januari 2014 ini dari 2014 benar nggak? Ini bacanya agak susah nih. Nah ini kita harus cari 2013-nya. 2013 itu berapa yang di 2012? 2012 indeks harga 2012. 2012. Ini memang agak susah bacanya. Sejak Januari 2014 indeks harga 2012 sama dengan 100. 12 sama dengan 100. Oke, sejak sampai dengan. Nah, nanti kalau kita dapat misalnya ini di 2013 berapa angkanya? 2013 angkanya 1. Berarti kita pakainya 2013, jadi di 2012-nya 135 ya. 135 samping-samping. Nah, cara ngitungnya gimana? Mungkin agak-agak berbeda kalau kita punya 1 miliar di tahun 2010. Ya, ini 2010. Kita jadikan di tahun harga tahun 2013, berarti berapa nilainya? Berarti sama dengan ini dibagi ini base year-nya 2010-nya dikali 1 miliar. Berarti 124, sekian-sekian. 1,2 miliar. Ya, 1,2 miliar. Ya, ini pakai cara menggunakan indeks. Nah, ini ingat ini base year adalah di tahun harga 2013. 2013 kita mau jadikan harga di tahun 2018 nih harusnya. Kita harus cari tahu di tahun 2018 biar nyambung. Berarti 2018-nya di seri 2018. Serinya harus samain, ya kita harus samain serinya. Jadi kita modelnya bertahap. Ya, 2018 berapa? Ada nggak di sini 2018? Ini baseline-nya kayaknya agak ngaco. Ya, agak ngaco. Atau kalau mau yang 2018, ini 2019-nya coba nih. 2019-nya agak muncul nih. 139. Jadi kalau ada harga sini di 2013, maka sebenarnya harga di tahun 2019 berapa? Maka kita hitung lagi. Baseline-nya kan tadi 2013 135, 2019 139. Ya, kalau kita mengacu pada data ini. Tapi ini kelihatannya salah datanya. Ya, kelihatannya ngitungnya agak sederhana itu. Jadi kalau yang di sini tadi Mas ini pakai menggunakan inflasi sangat bagus karena memang ini loncat-loncat, ya loncat-loncat. Tapi sebagai contoh, nah untuk biar nggak usah pakai data itu, kita contoh karena itu lagi apa? Datanya agak aneh, harus ini lagi. Jadi sebagai contoh misalnya saya punya seri di 2012 sampai dengan base-nya sama dengan 0 sampai dengan 2021 ini bacanya harus agak hati-hati di sini karena melihatnya lucu nih ketika kita bicara sejak 2020 IHK berdasarkan 2018 sejak Januari 2018
sejak Januari 2020 nih. Ya, dari Januari 2020 dia menggunakan IHK itu udah oke. Ini tadi udah oke. Sorry. 2020 dia menggunakan IHK 2018. Ini loncatnya banyak nih. Berarti kita harus cari 2018. Jadi ngurut ke belakang. Sorry. Berarti kita harus cari 2018 itu baseline-nya 2018 itu di sini indeksnya adalah sama dengan 0, kita pakai 131. Apa jadi 131. Tapi indeksnya dia adalah yang nolnya itu adalah kalau yang 2018 itu sejak itu berarti kita lihat indeksnya sejak Juni 2008 atau sejak Januari 2008 indeksnya menggunakan 2012 sama dengan 100. Jadi sini adalah 2012 sama dengan 100. Jadi kita ke belakang. Sorry. Kita lihat lagi di sini. Sejak Juli 2008 menggunakan indeks 2007 sama dengan 100. Juni 2008. Jadi 2010 termasuk sampai dengan kita lihat berarti sampai kapan dia indeksnya? Karena kita tadi sudah punya 2018, berarti kita cari yang 2018 ya. Berarti ini 2000 berapa nih? 2012 ya. 2007 indeks harinya 2007 sorry ini 2007 itu sama dengan 100 ya. Kita lihat di 2010 dapat berapa? 2010 berarti 117 ini. 2010. Nah, ini kita butuh 2012 berarti berapa? 2012-nya berarti angkanya menunjuk ke 129 ya. 129. Oh, ribet ya, ribet memang. Kita lihat seri-serinya. Kita atur ulang seri-seri yang ada. Oke. Sorry. Jadi ini memang harus bertahap ya, harus bertahap. Ini ada seri 1 yang ini. Ini seri 1. Saya ini mungkin langsung bisa nih. Kalau ini moga-moga bisa nih datanya. Seri 1, ini seri 2. Seri 2-nya yang ini. Ini seri 3. Ini ditaruh sini, Bu. Ini seri 3. Kita coba datanya mirip nggak sama nanti Mas Hilal penghitungannya. Kalau benar berarti mirip ya. Di sini 1 miliar ya, tahun 2010 1 miliar. Berarti harga di 2012 berapa miliar? Berarti sama dengan jadi 2012 di sini nggak apa-apa. Ini dibagi ini dikali ini. Di 2018 berapa harganya? Berarti sama dengan ini dibagi ini dikali ini. Di 2001 gimana harganya? Sama dengan ini ya, dibagi ini dikali ini. Ketemunya gimana Mas Hilal? 1,5 miliar. Bandingkan sebenarnya saya 1,5 miliar 10 juta, Pak. Oh ya, berarti proporsinya adalah di bulannya. Jadi ini karena kita pakai asumsi bulannya beda-beda. Ya, pemotongan bulannya beda-beda. Jadi mungkin kalau yang di sini karena dia dari Januari hitungnya bulanan, ada yang ngambil di nilai tengahnya tadi. Karena kan ini kita harus tahu inflasinya tiap tahun ya. Ya mungkin ini yang berbedanya karena kita melakukan pembulatan. Tadi ada pembulatan tapi 1,6 ya. 1,6 ya Mas Hilal ya. Iya, Pak. Ya. 1,5 1510, Pak. 1,510 ya.
Oke. Ya kurang lebih hampir sama ya Mas Hilal ya, 1,5 something ya. Jadi, Ya, bisa. ya, jadi kalau kalian punya model kayak gini, kalian harus memperkirakan, ini ngurut ya, ngurut. Jadi ketika saya punya 2010, baseline-nya adalah 2018, maka sebenarnya yang 2018 yang di sini, saya bisa transfer ke sini. Ya, jadi ini harganya sama nih sama sininya. Sorry. Jadi nilainya di sini itu sama. Jadi, terus ini ya sama dengan ini. Jadi nilai kalau kita punya uang di 1 miliar di 2010, ini kayak time value of money sebenarnya sedikit banyak mirip ya. Maka sebenarnya kita di akhir tahun 2012 atau di awal tahun 2012, saya pendekatannya awal tahun 2012, uangnya saya sekarang 1,1. Nah, ketika 1,1 ini di tahun 2012, di tahun 2018 1,4. Kalau di awal tahun di 2018 saya punya 1,4, maka di 2021 1,526. Jadi ini perhitungan untuk NRC. Jadi ibaratnya kalau saya beli barang di tahun 2010 dengan harga 1 miliar, barang itu di tahun 2021 akibat dari inflasi harganya berapa? Maka NRC-nya dengan indexing ini adalah NRC. Kalau misalnya pakai data inflasi kayak Mas Hilal, maka rumusnya juga gampang. Tinggal cari inflasi per tahun, misalnya 2000, tadi Mas Hilal punya ya 2010, inflasinya ya 2011 ya, kita urus sampai dengan 2020. Kenapa 2020? Karena tadi penegasan di Januari ya, Januari 2021. Maka inflasi yang pakai adalah inflasi yang ini. 2010 kita sebagai base year, maka kita anggap di sini seolah-olah karena base year inflasinya 0, karena tahun dasar. Ya. 2021 berapa inflasinya? Ya, kita lihat di sini 3,79. 3,79. Nah, inflasi 2012 berapa? 4,3. Kita manual aja tuh, 4,3. Biar nanti juga kalian belajar cara ngitungnya. 2013 berapa? Di 8,38. 8,38. 2014 8,36. 2015 3,35 ya. 3,35. 2016 3,02. 2017 3,61. 3,13, 2,72, terus 20, 1,68. Maka ngitungnya kalau indeksnya gimana indeksnya? Indeksnya tinggal karena di sini ada 100, ya, berarti rumusnya adalah 100 dikali 3,79% kali 100. Ditambah, maka tinggal ketemu 151, something ya. Jadi ini untuk dapat indeks harganya ya. Jadi kalau misalnya saya punya uang 1 miliar di sini berapa? Ya, tinggal sebenarnya 151 dibagi baseline-nya 100 dikali 1 miliar. Nah, 151, something ya. Ini kalau pengelolaan asumsi dasarnya tadi ya. Ini agak berbeda dengan ini karena kenapa? Karena cut-nya saya yang beda-beda di sana. Angka indeks harganya itu di sini 2008. Nah, ini kita nggak tahu 2008 ini kan dari Juni. Harusnya kan kita ngitungnya di tengah bulan, tapi ini kan nggak bisa saya tahunan. Jadi saya lakukan anggap aja Juninya itu Juni awal. Jadi itu perhitungannya di sini. Kalau ini Januari, kemungkinan kita nilainya akan sama, ya. Jadi ini karena menggunakan Juni nilainya sedikit berbeda, ya. Karena asumsi dasarnya saya menggunakan Januari semua harusnya, ya, Januari semua. Makanya perbedaannya di sana, ya. Indeksnya saya pakai harusnya 2018 ini dia per Juni harusnya ada setengah yang sudah berjalan ya, setengah yang sudah dihitung. Sementara ini kan dia loncat.
Ya, 2018 ini seolah-olah udah 1 tahun. Kalau ini baru setengah tahun aslinya. Ya, jadi makanya nilainya lebih besar. Ada yang dimasukin ulang seolah-olah ya. Karena Juni locatannya ada di sini nih locatannya. Oke, nah dengan model seperti ini sebenarnya kalian bisa ya ketika punya dataset indeks seperti ini atau inflasi, kalau misalnya ada soal yang bilang bahwa mesin itu diperoleh tahun 2012 dengan nilai misalnya 500 juta. Nah, berapa nilai NRC-nya atau NRC di tahun 2021 Januari misalnya. Maka kalian tinggal ngitung aja adalah 151 dibagi dengan indeks di tahun 2012 dikali dengan 500 juta. Maka ketemunya adalah 69 something. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Saya terdengar nggak, Pak? Ya. Ya. Silakan Mas Fikri. Gimana Mas Fikri? Saya mau tanyakan dalam penghitungan itu tadi ya, itu kan banyak sekali ya Pak, maksudnya metodenya gitu. Pendekatannya banyak sekali, bisa melalui inflasi, bisa melalui IHK yang mungkin carinya juga beda-beda gitu kan Pak. Nah, nanti ketika kita mungkin ujian gitu ya Pak, atau UTS gitu, nanti metode apa yang mungkin kita gunakan gitu Pak? Mohon maaf agak. Apa saja bisa Mas, itu penilaian juga sama. Yang penting kalian ada dasarnya. Kalian ngambil data dari mana? Ya nanti juga akan beda kalau misalnya kalau udah disediakan given ya berarti pakai itu. Tapi kalau nggak given ngambil dari luar berarti kalian pilihannya tinggal data BI, data apa, ya. Dan itu kalian harus sertakan sumbernya, linknya nanti. Ya, jadi pakai yang mana ya nggak apa-apa, yang penting dasarnya. Jadi jangan soalnya misalnya diketahui 5 dari mana? Apakah dari 1 kali 5? Apakah dari 5 kali 1 ataukah 2 tambah 3? Ya, kalian nyari yang 2 tambah 3-nya tadi gitu kan. Jadi nggak usah bingung ketika menggunakan saya pakai yang mana sih ya. Ya, tapi yang penting ada dasarnya. Ketika kalian menggunakan indeks ya ini yang harus kalian hitung ya indeksnya. Ya, kalau udah mau indeks tapi caranya salah, ya berarti nggak masuk ya. Ketika inflasi caranya salah, berarti nggak masuk. Yang penting datanya ini benar. Ya, data ini benar dan dapat harganya, dapat perkiraan dari NRC-nya, maka nggak ada masalah. Ya. Jadi nggak usah bingung, saya harus pakai yang mana sih gitu. Ya, kita biarkan. Makanya tadi juga sama, saya berikan contoh karena nggak ada pertanyaan, ya saya berikan. Ketika ada pertanyaan baru kita ngobrol gitu kan. Tadi saya sampaikan ada pertanyaan nggak ada, berarti latihan soal langsung gitu. Makanya kita coba asertif ya di kelas ini. Kalau memang ada yang belum jelas, ditanyakan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, maka saya anggap jelas. Ya, jadi nanti karena saya nggak tahu kalian di mana nih nggak pahamnya, ya kita bukan offline bisa melihat mana yang bingung mana yang enggak, ya. Kalau di sini ya semuanya sama, saya nggak bisa melihat satu persatu, makanya dengan pertanyaan. Dari sini ada yang bertanya nggak terkait dengan ini kan kita cuma satu sumber data nih, BPS. Mungkin kalau yang dapat data inflasi Indonesia dari World Bank akan beda lagi nanti. Ya, yang dari BI mungkin akan beda lagi ketemunya inflasinya. Ya, ini angka-angka ini dari BPS. Makanya nanti kalaupun misalnya nanti ada pengerjaan, mohon kalian menyertakan sumber datanya dari mana. Ya, sumber data dari mana, sajikan juga datanya. Ya, ini datanya. Nah, kami akan ngecek nanti. Ya, untuk ujian simpel aja, sumber datanya dari mana. Karena nggak mungkin kita akan ini ya ngarang-ngarang data sendiri. Kalau ngarang berarti wah ini atau lagi ngopi punya teman. Nah, itu diharapkan jangan. Ya, sumber data harus kalian sertakan. Kalau perlu linknya, ya saya download dari sini gitu. Atau kalian kasih linknya di Google Drive. Ya, kalau biasa kelas saya kayak gitu rata-rata. Linknya kalian di mana di Google Drive untuk sumber datanya. Saya akan lihat sumber Google Drive-nya itu. Ya, saya akan lihat satu persatu. Ya, kemarin juga ujian kemarin, tanya teman-teman yang sudah pernah saya ajar, saya juga akses Google Drive-nya, sumber datanya. Ya, saya nggak cuma lihat jawabannya. Kalau jawaban nggak ada dasarnya, saya kasih nilai minimal. Ya, kasih nilai minimal. Kalian nggak usah khawatir nilai kalian berbeda. Sama kayak misalnya ini ya, 126 sama 151, ini benar yang mana Pak? Gitu. Saya pakai yang mana? Gitu. Ya, karena memang di sini tadi ada cut off di 2018. Ya, kalau kalian mau detail lagi berarti
cari aja Juli 2018 itu seperti apa, di Desember 2018 seperti apa, nanti dihitung ulang. Ya, cuma ini penyederhanaan karena datanya ini Januari, Juni dan datanya belum lengkap ya, kita pakai itu. Atau mungkin menggunakan, karena saya nggak pas menggunakan ini, saya masih hilal, saya pakai data inflasi aja yang ini. Kecuali kalian mau ngitung detail ini ya nggak masalah juga. Ya, nggak masalah juga. Jadi seandainya saya kasih lagi nih soal, saya punya mesin, sama mesin, nilainya, sampai kalau kalian sampai bisa mengerjakan. Mesin nilainya sama 1 miliar. Perolehannya itu 19 berapa ya? 1995. Coba dihitung NRC-nya sekarang menggunakan indexing. Saya kasih waktu lagi 10 menit. Saya nggak mau ada jawaban saya belum selesai. Karena tadi sudah detail banget nyari datanya di mana dan sebagainya. Jadi ini 1 miliar, dia itu tahun 95 perolehannya. Terus Januari 2021 berapa NRC-nya? Hitung NRC untuk mesin yang nilainya 1 miliar, perolehannya tahun 95. Ya, berarti kalian silahkan cari datanya, mau BI, mau BPS, tadi saya sudah tunjukkan datanya, ada inflasi tahun berapa juga ada di sana. Ya, nggak cuma dari tahun yang berjalan, di sana banyak banget inflasi tahun-tahun tertentu. Kalau misalnya kalian Pak, ini kok datanya cuma ada kota-kota saja, ya berarti kalian asumsikan saja di kota kalian. Ya, karena kan ada yang kotanya nih tahun dari tahun, kalau yang dari sini dari tahun 1979. Ya, kalian bisa nyari di sana datanya. Oke, 12.07, 10 menit, 12.18, nanti saya tunjuk lagi. Boleh, coba. Gimana? Bertanya, Pak. Belum ketemunya selesai sih, Pak, tapi saya ingin bertanya. Karena ada kendala gitu, Pak. Iya, kenapa? Saya kan mencari datanya itu menggunakan cara yang seperti Mas Hilal tadi ya, Pak, pakai inflasi gitu. Nah, kemudian saya coba terapkan dengan data yang saya miliki. Ternyata hasilnya itu ribuan gitu, Pak. Nggak sampai, nggak jelas itu apa hasilnya, Pak. Coba cari inflasinya, coba tayangkan maksudnya seperti apa. Data inflasinya udah dapat dari tahun ke tahun? Dapat, tapi sebenarnya bulanan gitu, Pak. Bulanan? Ya, Pak, ada kayak dibagi per bulan gitu, Pak. Januari, Februari. Oh, itu dari tahun 95 berapa row ke bawah kalau pakai bulanan? Dapatnya itu kan dari BI ya, Pak. Dari BI itu dapat mentok itu di 2002. Kemudian yang bawahnya lagi saya cari dengan riset dari Universitas Indonesia, Pak. Ya, coba ditayangkan dulu, coba datanya seperti apa. Ya. Ini, Pak, datanya. Itu yang 8.000 maksudnya apa, Mas? Kan saya nyari base-nya 100-nya itu dari 95 ya, Pak. Nah, kemudian waktu ditarik dengan inflasi sesuaikan hasilnya seperti ini, Pak. Kayak langsung ribuan gitu, Pak. Mungkin ada metode yang saya salah. Oke. Ini dari datanya saja sudah nggak masuk akal katanya, Mas. Karena ini kannya year on year-nya tahun 2013, 2003 dibanding dengan 2003 dengan 2002. Sepertinya itu nanti itu. Coba sih lihat data dasarnya. Tadi di linknya yang mana coba? Linknya di mana kalau boleh lihat? Ini YOY Pak tulisannya. Coba nyari datanya, Mas. Data aslinya di mana?
data aslinya gimana nih? Karena tadi kalau yang dilihat di Desember 2020 bulan 2020 aja datanya Mas Rifki, inflasi itu cuma di 2020 itu cuma 1,68% di PPK dari BPS. Jadi nggak mungkin itu 2020 per bulannya sekian ya. Itu pasti year on year-nya. Makanya di sini di Januari year on year-nya 1,68. Artinya dia Desember 2020 dibanding dengan Desember 2019 itu adalah 1,55%. Itu 1,68%, mendekati punya datanya punya Mas Hilal tadi. Di Mas Hilal itu 1,68. Berarti benar year on year-nya itu. Jadi itu YOY. Jadi baca inflasi itu memang trikinya di situ, nyari datanya ya. Ini year on year. Berarti kalau mau lihat datanya cuma lihat di bulan-bulan Desember, cari data Desember semua. Ya, yang bulan lainnya enggak. 1,68 itu inflasi 2020. Terus 2019 2,72. 2,72 itu kalau datanya Mas di BPS benar kan? 2019 2,72. 2018 3,13. Desember 2018 3,13 ya. 2018 coba ke bawah. Ya, tadi 2 Desember. Nah, 3,13 ya kan? Ini YOY nih. Bukan inflasi di bulan bersangkutan saja. Ya, jadi membaca data pun kita nggak langsung percaya ya. Masa inflasi Indonesia sampai dengan sekian persen gitu kan? Nah, coba dicari yang semuanya di bulan Desember. Yang selain bulan Desember dihapus. Nah, nanti akan ketemu tuh. Dihapus saja raw-nya. Nanti kita punya data. Nah ini makanya harus hati-hati ya kalau misalnya nyari data inflasi, ya kita harus benar-benar masa sih gitu. Jadi jangan apa adanya, kita juga tahu masa sih inflasinya kita sampai ratusan persen gitu. Memang kita sedemikian krisisnya ya. Nah coba kalau kita hitung yang punya Mas Fikri, November. Nah, ini data year on year-nya ya. Nanti mungkin minta Mas Hilal coba ngecek kalau year on year-nya benar nggak dengan yang tadi ya. Kayaknya tadi kita udah ngecek 3 tahun sama persis ya. Yang lain nemu data apa lagi? Ada yang masalah? Nah, dihitung lagi Mas ya. Sambil ditunggu, saya liatin nggak apa-apa nanti kalau ada isu. Yang lain ada masalah? Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau presentasi lagi Pak sebelum Ya, saya silakan. jadi stop share ya Pak. Ya. Silakan. Izin Pak. Pak. Silakan. Mas Faisal. Baik, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Belum dalam proses? Ya, sudah. Oke. Gimana, Mas? Jadi begini, Pak. Ini sama kayak caranya Mas Hilal tadi, Pak. Pak, waktu base year-nya indeksnya 100. Terus ditambah inflasi-inflasi, Pak. Inflasi. Terus ini indeksnya yang Terus ini, Pak. Ketemunya jadinya di tahun 2021 82, ini 8228 di Januari 2021 ya anggapannya ya. Iya, Pak. Nah, jadi nilainya seperti itu. Itu kalau misalnya kita menggunakan ini. Coba misalnya Mas, kita coba lihat kalau misalnya 1 miliarnya perolehannya di tahun 2005. Di sini ya, Pak. Ya, hitungnya coba gimana? Bisa?
ukurannya 2005. Berarti pakai indeks yang 2020 dibagi indeksnya 2005 ini, Pak. Ya. Terus dikali 1 miliar. Oke, berarti udah paham Mas ya. Sip, 2,1 ya. Jadi cara ngitung indeks sudah paham. Kalau nggak ada data ini pakai data inflasi. Ya, tadi tinggal Mas Fikri juga tinggal nyesuaiin saja, nggak usah ini ya. Tadi memang datanya year on year, dia dari tahun ke tahun ya. Jadi nggak langsung dikalikan. Kalian harus benar-benar lihat datanya nih benar nggak gitu. Kira-kira lah ya, kira-kira. Jangan sampai nanti malah melihatnya, wah ini kok nggak masuk akal, tapi kita masih ngotot ya. Jadi nanti ketemunya ini. Kalau tadi datanya mungkin masih masuk akal ya, tapi itu pun udah ya asumsi tadi di tahun-tahun berapa itu kan memang kita gede banget ya ininya inflasinya ya, memang dulu mungkin krisis, makanya bisa dilihat di sana ya, mungkin krisis kita lihat di sana. Izin stop share, Pak. Ya, silakan. Makasih, Mas. Siapa tadi? Muhammad siapa nih? Saya lupa tadi. Muhammad Faisal, Pak. Muhammad Faisal. Oke, terima kasih Mas Muhammad Faisal. Ya, yang lainnya ada pertanyaan? Mas Fikri? Ya Pak, sudah ketemu Pak. Ya, jadi data yang memang kayak gitu adanya, jadi nggak given itu langsung bagus ya. Data itu nggak given langsung bagus terus kita langsung pakai, itu nggak, harus diolah dulu ya, harus diolah dulu, nggak langsung kita pakai. Wah berapa itu kayak penilaian kayak di surga aja ya, kayak di surga aja langsung dapat nilainya, itu nggak perlu penilaian ilmunya ya. Oke, selanjutnya saya cuma sampai ini penyusutan penemuan selanjutnya. Jadi tadi kalau misalnya udah di trending method, jadi kita harus perhatikan ini seriesnya juga kita perhatikan mau pakai series yang mana. Tapi kalau misalnya nggak punya data ya berarti cari inflasinya saja, cari tahun-tahun inflasinya saja ya. Nanti sumbernya apa dikasih tahu ya. Nah, selanjutnya adalah cost to capacity. Ya, cost to capacity kita ketika misalnya mau melakukan penilaian ternyata kita punya dua pembanding di mana kapasitasnya itu beda dengan kapasitas yang akan kita nilai. Ini contohnya misalnya kita punya mesin yang akan kita nilai kapasitasnya 4.000, entah 4.000 apa ya, tapi kita anggap aja 4.000. Kita punya pembanding unit 1, unit 2 itu ada yang harganya 171 dengan kuantitasnya 5.000, ada yang 119 dengan kapasitasnya 3.000. Maka kita harus mencari nilai X-nya dulu ya. Nilai X-nya berapa sih? Ya, ketika dapat nilai X-nya misalnya dapat 0,71 ini, maka kita masukkan ke persamaan di mana nanti nilai mesin kita anggap sebagai C3 sama dengan 171 dibagi ini matematika biasa ya. Jadi nggak usah bingung. Ini pakai Q1 Q2 ya. Tapi kita kenapa Q3 ya? Karena kita yang akan hitung adalah Q3-nya. Kita udah dapat rumusnya yang ini, dapatnya rumusnya ini. Jadi kalau ini Q3 ya Q3 kita hitung di sini. Ya, berarti ini C3-nya, ini C1 pindah ke sini. Ya, ini simpel ya, ini simpel. Matematika biasa, nanti ketemu nilai ini. Bagaimana ketika pembandingnya lebih dari 1? Ya berarti kalian bikin analisisnya ada lebih dari 1 juga. Ya. Misalnya unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5. Maka kalian harus nyari X-nya unit 1 terhadap unit 2, X-nya unit 1 terhadap unit 3, X-nya unit 3 terhadap unit 4, X-nya unit 4 terhadap unit 5. Nanti X-nya unit 2 terhadap unit 3, X-nya unit 2 terhadap unit 4, X-nya unit 2 menjadi kepada unit 5. Tambah lagi X-nya unit 3 kepada unit 4, X-nya unit 3 terhadap unit 5. Tambah lagi X-nya unit 4 terhadap unit 5. Nanti mungkin bisa pakai dari rata-rata X-nya, nilai X-nya ya. Baru nanti kalian bisa ngitung nilai objek kalian. Ya, objek kalian. Ini cost to capacity method. Nah, satu lagi faktor method, ya ketika misalnya ini sudah determine
bahwa diketahui ada penelitian menyatakan bahwa dia itu nilai dari suatu peralatan itu 5,5 kali nilai biaya-biaya yang dibutuhkan dalam 1 tahun misalnya. Ini sebagai contoh kayak kita misalnya kayak gym ya, mirip-mirip dengan gym ya. Kalau kita multiplier, kita punya gymnya, terus kita ada nilai sewanya, maka nilai nilai asetnya berapa, tinggal dikalikan saja. Jadi ini juga berdasarkan kalau soal ya gampang, dikasih 5,5 selesai gitu kan. Tapi kalau di sana ya kita cari artikelnya, perbandingan antara biaya dengan nilai dari mesin misalnya. Ini kemudian 5,5. Nah, untuk pengembangan dari Lang factor method ada terkait dengan hand factor method, di mana nanti dia itu berbeda untuk satu komponen. Misalnya dari sana ada komponen tangki dan komponen pompa, di mana pengalinya itu beda ya. Untuk tangkinya kita punya komponen pengalinya 4,5. Ya, untuk yang pompa komponen pengalinya 8. Maka nanti kita dapat total nilai asetnya adalah tinggal disum saja untuk nilai aset secara keseluruhan. Jadi mata kuliah hari ini sampai dengan tahapan ini, nanti penyusutan di pertemuan selanjutnya. Setelah ini nanti hari ini atau besok saya upload untuk soal yang dikerjakan secara pribadi, perseorangan. Cuma nanti ini soal untuk absen 1 sampai dengan 5, tapi ngerjainnya pribadi, bukan 5 mengerjakan 1, enggak. Jadi personal. Cuma masing-masing absen nanti akan berbeda-beda soalnya. Ya, nanti saya bagi sendiri di sana untuk penilaiannya. Kalian pendekatannya silahkan menggunakan pendekatan yang kita belajar hari ini, ya, atau sampai dengan kemarin data pasar. Datanya kalian cari di internet. Saya nggak menyediakan data pembanding. Saya hanya memberikan ini ada mesin kayak gini, silahkan kalian nilai. Ya, silahkan kalian lakukan penilaian, atau mungkin nanti cuma NRC-nya dihitung berapa, ya, NRC-nya berapa sih gitu. Jadi terserah kalian bisa targetnya nilai, bisa targetnya NRC. Kalau kalian misalnya mau sampai dengan penyusutannya silahkan, tapi target awalnya adalah menghitung NRC. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ternyata cocoknya ini pakai data pasar aja, berarti kalian menghasilkannya nilai. Nah, kalau biaya, terus kalian karena belum belajar penyusutan, kalian cuma sampai dengan NRC, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau sampai dengan penyusutan yang dihitung oleh kalian juga dengan materi yang sudah kalian baca, lebih bagus. Jadi saya menyerahkan ke kalian, mau menjawab pertanyaan nanti di penugasan seperti apa. Karena itu menggambarkan nilai yang kalian inginkan dari kelas ini. Ya. Seberapa kalian menginginkan A, seberapa kalian menginginkan B, seberapa kalian menginginkan C. Ya, jadi saya serahkan ke kalian. Mungkin itu pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan. Izin, Pak. Boleh. Saya masih ngeganjel yang soal tadi, Pak, yang soal yang kedua. Nah, itu sebenarnya yang untuk menentukan harga di tahun penilaiannya itu, indeks tahun penilaian langsung dibagi indeks tahun perolehan, baru dikali harga perolehan, atau harganya itu harus dikonversi per tahunnya gitu, Pak. Kayak yang di Faisal tadi kan per tahunnya diubah. Sementara tadi yang awal Bapak jelasin, harganya diubah itu cuma di akhirnya aja gitu, Pak. Ya. Itu cuma makanya selisih nilai. Ya. Itu metode cara ngitungnya aja yang beda. Jadi kalau kita lihat nih di tempat saya lihat ya yang Excel tadi. Sebentar. Ya, ini cara ngitungnya yang saya cari kan sebenarnya ini ya poin utamanya NRC yang di 151. Ini juga yang 152. Cara ngitungnya saya kayak gini, mau seperti apa ya itu kita hitung. Sebenarnya kalau yang ini kan bertahap ya. Karena ada 3 seri dan ini menggunakan indeks. Saya nggak ngitung manual kayak tadi Mas Evan ini Mas Hilal ya. Saya nggak ngitung manual tapi saya berdasarkan data yang ada indexing. Cuma tadi memang kenapa nilainya beda, karena memang tahun dasarnya ini 2018, ternyata bukan 2018 Januari, dia 2018 penghitungannya dari Juni, ya dari Juni. Tapi saya asumsikan ini Januari, jadi di sini ada kesalahan nih, ya di sini ada kesalahan. Makanya nilainya nggak sama persis, nggak 151. Ada double penghitungan yang harusnya Januari tidak saya hitung, dia hitung lagi, hitung ulang di sini. Jadi ini ada apa? Kesalahan ya, ada kesalahan hitungnya. Jadi
double di sini ya, double hitung Januarinya soalnya. Padahal udah masuk ke sini, tapi ini masuk lagi ke sini. Jadi mungkin mau apapun metodenya, yang kita cari adalah NRC. Ya, ini kalau soal nanti juga saya akan lihat rumus-rumusnya. Saya akan lihat rumus-rumusnya, benar nggak rumusnya diberlakukan ya. Logiknya apa di sana. Misalnya ini rumusnya yang tadi kan, berarti ini paham nih dari penghitungan indeksnya itu dari inflasi 3,9 karena rumusnya ketahuan ya. Double klik juga saya tahu rumusnya ada seperti ini, udah benar gitu. Mau di sini mau di model dikalikan juga ya nggak masalah juga. 1 miliar di tahun ini berapa sih? Ya tinggal misalnya ya tinggal dibikin kayak gini juga nggak masalah ya. Misalnya saat itu saya kasih kunci, misalnya kunci untuk yang kita akan bergerak yang mana, yang bergerak di 14 atau di 15. Di 14-nya akan tetap, R14 juga tetap. Nah, ketika saya tarik ke bawah, ya ini yang saya dapetin misalnya. Ya nggak masalah, mau ngitungnya kayak gini juga nggak ada masalah. Diurutkan kayak tadi, yang terakhir Mas siapa? Saya lupa. Mas Faisal ya, sama Mas Faisal juga. Mas Faisal nggak masalah mau kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi itu pilihan kalian. Jadi saya nggak mau menciptakan generasi yang ngikut terus gitu loh. Maksudnya kalian punya kreativitas di sana. Ya. Batas-batasnya pun kalian ada. Ya. Kalau pakai ini pun terus kalian mengasumsikan itu sekali, tapi kalian tahu bahwa ini ada kelemahannya, kalian terangkan kelemahannya di bulan Juni Pak. Bulan Juni ini kayaknya dihitungnya ulang karena saya lihat datanya di sini ternyata di bulan 2018 itu ada keterangan dia sejak Juni. Padahal rata-rata ini Januari, jadi di sini miss kemungkinan nih gitu. Kalau kalian udah sampai kayak gini berarti paham banget nih gitu ya. Karena ini IHK sejak bulan Juni di pertengahan didasarkan pada biaya hidupnya. Karena nanti sejak Juni ya di bulan Juninya ternyata penghitungannya memang agak sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Ada miss di sana. Ya, kalian harus memahami itu ya, memahami terkait dengan pola-pola tadi penghitungannya. Mungkin itu dari saya. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Mas, udah jelas Mas tadi Mas? Sudah Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya Mas sudah. Jadi kalian bertanya Pak. Oke, Mbak Alvira, silakan. Kalau yang pakai trending method, yang di tahun dasarnya emang indeksnya harus 100 gitu ya Pak? Itu karena biar memudahkan perhitungan aja atau gimana Pak? Ya, ini Mbak Alvira, ya kita harus pahami intinya dulu. Ya, pahami intinya terkait dengan apa itu indeks harga. Ya, indeks harga itu yang mengasumsikan tahun dasar. 100 itu maksudnya 100%. Jadi tahun dasar ini yang dibilang 100 ini ya 100% di sini. Artinya harga di sini ya 100%. Artinya tidak ada kenaikan ya. Dianggap tahun dasar 2007. Nah, ini kan cuma kita mau indeks harganya kapan? Misalnya ya, kita bisa nggak ngitung misalnya indeksnya di tahun 2013? Ya berarti nggak apa-apa. Di sini ada 100 juga. Ya di sini ada 100, tapi juga diingat dari sini 100 sampai sini berapa, ini yang menjadi angka lagi. Seperti tadi nih, saya karena tiga layer, tiga set data indexing, maka 2017 saya punya 100, 2010 saya malah nggak 100, tapi 117, 2012 129. Karena saya mau cari adalah harga di tahun, kalau dia adalah 1 miliar di tahun 2010, sebenarnya di tahun 2007 dia berapa? Maka caranya kan dibalik, berarti 100 dibagi kali sebenarnya di tahun sorry ini kok ya 1 juta nih, 1 juta bukan 1 miliar, 1 juta di tahun ini, di tahun 2007 itu sebenarnya nilainya uangnya itu cuma 854. Cuma kan kita mau tahunya adalah di 2010 ya. 2010 itu nilai aset kita 1 miliar, ini 1 juta misalnya. Maka di tahun 2021 berapa? Ya kita nggak perlu ngitung 2007
Lucunya, karena kita udah tahu di tahun 2010 nilai aset kita 1 miliar. Nah, kita ingin tahu di tahun ini 1,5 gitu kan. Jadi yang namanya base year index ya memang kita ngikut ke sini data yang ada ya. Di Desember 2000 sekian dia indeks harganya baseline-nya kapan gitu. Karena ngitungnya adalah harga sekarang besok, kalau 1.000 sekarang besok berapa? Berarti kan sekarang yang 100%, besok berapa persen kenaikannya? Ya itu Mbak Alvira. Oke, baik Pak. Paham Ya. Pak. Ya paham ya. Jadi ini karena kita menggunakan 3 series indeks, ya 3 seri indeks, ya maka statusnya tuh tersebar. Kalau ini kan langsung bikin sendiri, ya bikin sendiri indeksnya dari 2010. Tapi harusnya ini harusnya sama hasilnya. Kalau kita penghitungan di sini penyederhanaan yang di sini itu benar ya. Tapi tadi kan memang ada cut off yang berbeda, ya harusnya sama sih sebenarnya. Oke, ada yang lain? Tanyaan? Kalau tidak ada, nanti tunggu aja penugasan hari ini atau besok. Saya berikan di Google Drive. Untuk masing-masing kelas mungkin nanti akan sedikit berbeda. Ya, mungkin satu soal untuk 5 orang, atau 6 orang, atau mungkin bisa juga 10 orang. Ya, tergantung nanti. Saya harapkan nanti kerjakan individual. Nanti present di pertemuan selanjutnya setelah kita pembahasan terkait dengan penyusutan. Ya, kayaknya metode ini kayaknya cocok untuk kita biar bisa tahu bareng-bareng terkait dengan, karena kalau kalian ditawarin bertanya biasanya nggak bertanya, tapi kalau ketemu soal baru biasanya mulai bertanya ya. Jadi saya harapkan nanti kita banyak latihan soal aja untuk yang ini biar nanti juga lebih interaktif kelasnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang menyinggung. Saya absen dulu di portal. Kira-kira ada yang belum absen tadi, soalnya saya kelas sebelah, saya udah merasa ini, tapi kok ada yang belum ini. Mas Arif, datang nggak? Mas Arif ya Barokah? Hadir, Pak. Mas Yosua? Mas Yosua? Ada? Joshua hadir, Pak. Yosua hadir, oke. Oke, berarti hadir semua. Yang lain udah absen. Saya tadi juga ini simpan presensi udah oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.